Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab Ar-Raja, hadis 417 dari susunan kitab Riyadhus Shalihin. Langsung saja kita bacakan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Itsban bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Itsban bin Malik, semoga Allah meridainya, wa huwa mimman syahida Badran, beliau termasuk orang yang menyaksikan perang Badar. Maksudnya mengikuti perang Badar. Qala, beliau berkata, kuntu usalli liqaumi Bani Salim, aku selalu salat untuk kaumku Bani Salim. Maksudnya beliau menjadi imam di masjid yang berada di Bani Salim. Ya. Jadi beliau tinggal di Bani Salim dan di situ ada masjid, beliau menjadi imam. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'at al-amtar. Dan antara rumahku dengan masjid tersebut ada sebuah lembah yang menghalangiku pergi ke masjid jika hujan itu turun. Artinya lembah yang tadinya tidak ada air, akhirnya jadi ada air, ya, penuh. Jadi sehingga beliau tidak bisa pergi ke masjid karena terhalang oleh danau tersebut atau lembah tersebut yang dipenuhi oleh air. Fa yashqu alayya jtiyazuhu qibala masjidihim. Saya pun jadi sulit untuk lewat ke jalan tersebut untuk sampai ke masjid mereka. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata kepadanya, inni ankartu basari, sesungguhnya aku sudah tidak bisa melihat. Ya, sebagian menjelaskan bahwa beliau memang buta, sudah buta sejak hal ini terjadi. Sebagian mengatakan bahwa penglihatannya melemah. Yang penting dengan kondisi penglihatan yang sekarang, beliau sangat sulit untuk melewati jalan menuju masjid, apalagi ketika hujan turun dan menggenangi lembah. Fawaditu annaka ta'ti, ini ankartu basari wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Ya. Penglihatanku melemah dan sesungguhnya lembah yang yang menjadi jalan antara aku dan antara kaumku, itu yasilu idza ja'atil amtar, airnya luber, ya, sampai ke jalan-jalan. Fayasuqu alayya ijtiyazuhu, maka aku pun sulit melewatinya. Fawaditu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhidhu musalla, maka aku ingin, beliau mengatakan kepada Rasulullah, aku ingin engkau
datang ke rumahku, kemudian engkau sholat di rumahku di satu tempat yang aku akan jadikan tempat tersebut musola. Ya. Kenapa beliau meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumahnya? Ini dikarenakan beliau sudah tidak bisa lagi pergi ke masjid, sehingga di sisa umurnya dia akan sholat di rumah, atau jika hujan itu turun dia akan sholat di rumahnya di tempat yang disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasannya. Jadi beliau meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumahnya. Kemudian tempat sholat tersebut akan dijadikan musola untuk dirinya ketika memiliki uzur. Ya, karena kita tahu bahwa ketika kita memiliki uzur, entah sakit atau hujan atau apapun itu yang menghalangi kita untuk pergi ke masjid, maka kita dibolehkan sholat di rumah. Ya. Nah, mungkin di antara kita ketika memiliki uzur, mungkin kita bisa sholat di mana saja, bisa di ruang tamu, bisa di ruang tengah, bisa di kamar. Tapi beliau ingin satu tempat khusus, ya, satu tempat khusus yang akan dijadikan tempat dia sholat. Jadi itu alasannya, ya. Dan kenapa beliau meminta Rasulullah SAW? Pertama, untuk supaya hal tersebut menjadi sebuah hal yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menjadi syariat. Ya, jadi boleh seseorang menempatkan atau membuat tempat khusus di rumahnya sebagai tempat sholat. Ketika itu diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu menjadi sunnah takririyah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'afan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sa'afan. Baik, saya akan penuhi permintaanmu. Faqada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtadda nahar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku bersama Abu Bakar setelah ishtadda nahar, siang, terik, ya, ketika sudah terik. Wastadzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi meminta izin untuk masuk ke rumah beliau. Fa'adintu lahu, maka aku pun mengizinkannya. Falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalliya min baitik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke rumahnya dan beliau tidak duduk sampai beliau bertanya, mana tempat yang kamu ingin aku sholat di situ. Ya, jadi pas masuk itu tidak makan-makan dulu, tidak dijamu, tidak apa gitu ya. Tapi nanti setelah sholat dijamunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang sesuai permintaan. Ketika beliau diminta untuk sholat, beliau langsung menanyakan tempat di mana sholat. Ya, ketika ada undangan makan, ya makan. Ya. Fa asyartu lahu ilal makani alladhi uhibbu an yusalliya fihi, maka aku pun memberikan isyarat kepadanya kepada tempat yang aku suka beliau sholat di situ. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan bertakbir. Wasafafna wara'ahu fasalla raka'ataini, maka kami pun membuat saf di belakangnya dan sholat 2 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Bakar sama Itban makmumnya, ya, 2 orang. Maka Nabi pun sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? 2 rakaat siang-siang. Ya.
Bisa jadi salat mutlak, ya. Salat mutlak, kapanpun kita mau salat ya salat, kecuali di waktu-waktu yang dilarang salat di dalamnya. Ya, bukan salat zuhur ya. Ini salat sunnah, dan salat sunnah baik siang ataupun malam boleh berjamaah. Ya, misalkan Ustaz Fikri salat duha, nggak apa-apa ada 2 orang di belakangnya ikut menjadi makmum, nggak masalah. Ya, atau qiyamul lail, ya, Kang Ibnu lagi sholat ya kan di rumah mertua, tiba-tiba mertuanya nepuk sama adik ipar misalnya, sholat di belakang Kang Ibnu, nggak masalah, boleh. Sholat sunnah kemudian ada jamaah di situ boleh. Tapi para ulama mengatakan tidak boleh dijadikan kebiasaan. Ya, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Tiap sholat duha berjamaah, tiap sholat qiyamul lail berjamaah, tiap sholat witir berjamaah, tidak. Jangan dijadikan kebiasaan. Tetapi sesekali boleh. Yang boleh itu hanya sholat tarawih, ya, dijadikan sunnah. Karena itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berhenti melakukannya hanya karena takut haraj, memberatkan umatnya. Tetapi sebab itu sudah hilang, maka dilakukan terus-menerus oleh kaum muslimin dengan kesepakatan para ulama. Ya, jadi itu ya mengenai sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siang hari menjadi imam dan Abu Bakar dan Itban menjadi makmum. Ya, boleh. Misalkan sholat sholat ba'diyah, ya, sholat ba'diyah zuhur boleh. Kalau mau silahkan. Ya. Tapi tidak dijadikan rutinitas. Tsumma sallama wa sallamna. Kemudian beliau salam, kami pun salam. Hina sallama, ketika beliau salam. Fahabasatu ala khaziratin tusna lahu. Nah, baru di situ beliau tidak langsung pergi. Beliau ditahan oleh makanan. Artinya ada yang dihidangkan kepada beliau. Ya. Ya, Nabi pun di situ makan apa yang dihidangkan. Fasami'a ahlu diyari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Maka orang-orang kampung Bani Salim itu mendengar bahwa Rasulullah sedang ada di rumah saya. Fasaba rijalun minhum hatta kathura rijalu fil baiti. Maka mulailah berdatangan orang-orang memenuhi rumah Itban bin Malik. Hatta faqala rajulun ma fa'ala Malikun la arah. Kemudian ketika sudah berkumpul, ada satu orang yang bertanya, kemana Malik? Ya, ada seseorang di kampung Bani Salim itu bernama Malik. Ditanyakan, ya, kemana Malik? Aku enggak melihatnya. Maka ada yang menimpali dari orang lain, zalika munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Dia itu munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka hal itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Beliau pun mengatakan, Qala sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalik, ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala. Jangan kamu mengatakan demikian. Bukankah kalian tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan dengan kalimat tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika ditanya demikian, laki-laki itu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Amma nahnu fa wallahi ma narawdahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Adapun kami, artinya yang kami ketahui, kami demi Allah kami tidak melihat cintanya dan pembicaraannya kecuali condong kepada orang-orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, muttafaqun alaih. Baik.
Ketika beliau mendapatkan perkataan seperti itu dari orang-orang Bani Salim, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadisnya cukup panjang ya. Dan yang ingin kita ambil dari inti hadis ini adalah bagian akhirnya ya. Bagian akhirnya, di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu diharamkan baginya neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebanyak apapun dosa seorang hamba, sepenuh apapun atau segala macam dosa pernah ia lakukan kecuali syirik, maka tetap dia akan diharamkan dari api neraka. Maksudnya tentu adalah al-khuludu finnar. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Walaupun orang-orang mungkin menyangkanya dia munafik. Ya. Seperti yang tadi disebutkan. Ya. Bahkan hadis ini juga pernah didengar oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan beliau mengingkari hadis ini ya dengan segala kemuliaan beliau, tetapi memang hadis ini sudah diverifikasi bahkan oleh rawinya langsung ya. Dicek lagi setelah mendengar perkataan Abu Ayyub Al-Ansari, dicek lagi ke sahabat Itban, dan ketika ditemui beliau sudah sepuh dan ingin memastikan bahwa hadis ini betul, dan ternyata memang hadis ini betul. Nah, intinya bahwa selama seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebanyak apapun dosanya, sebejat apapun dosanya kecuali syirik, dia akan tetap bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.